Halo kawan pajak, kembali lagi di Podmax Podcast KPP Makassar Selatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait KSWP dan SKF ya Kak, khususnya di permohonan layanan administrasi perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya Andezila Bater Deceng bersama dengan saya Nurjihat Hasal. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi-informasi yang semoga bisa bermanfaat buat kawan pajak semua ya Kak Juju. Iya, betul Kak Osi. Kenapa sih Kak kita hari ini mengangkat materi terkait permohonan layanan administrasi perpajakan ini? Baik, jadi kita mengangkat tema ini karena layanan ini yang paling banyak ditanyakan di loket helpdesk akhir-akhir ini sama kawan pajak. Iya Kak. Jadi hampir tiap hari sepertinya ada yang datang. Bagaimana cara mengajukan permohonan KSWP? Iya betul, KSWP, SKF. Iya. Nah, khususnya dua itu ya Kak yang saat betul, ini Kak. Sangat banyak ditanyakan oleh kawan pajak semua. Iya, makanya kita berinisiatif untuk membahas ini untuk menambah pengetahuan kawan pajak mengenai layanan permohonan KSWP dan juga SKF. Betul. Bukan cuma untuk sekarang, siapa tahu nanti butuh bisa lihat video ini. Iya, dan semoga bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Amin. Kita masuk ke materi mungkin ya Kak Juju. Iya, Kak Osi. Untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang KSWP kawan pajak. Mungkin bisa dibantu Kak Juju, apa sih itu KSWP? Baik Kak Osi, jadi KSWP itu adalah singkatan dari konfirmasi status wajib pajak. Nah, adapun KSWP ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Ini diatur dalam Per 43 garing PJ garing 2015 di mana status wajib pajak yang dimaksud di sini adalah apakah status wajib pajak itu valid atau tidak. Seperti itu Kak Osi. Oke Kak, jadi untuk KSWP ini bisa diajukan oleh orang pribadi atau badan? Bisa diajukan oleh semua wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun badan usaha. Jadi semua wajib pajak yang ingin memanfaatkan KSWP ini bisa mengajukan ya Kak, tidak terbatas pada pribadi atau badan usaha saja ya, semuanya bisa Kak. Semuanya bisa ya Kak. Iya. Nah, setelah tadi mengetahui KSWP ini apa, diajukan oleh siapa, untuk pengajuan KSWP ini melalui apa Kak? Ya, jadi KSWP saat ini bisa dilakukan melalui online Kak Osi, yaitu yang sebagaimana kita tahu sekarang perpajakan sudah layanan online itu sudah beralih ke Kortex. Jadi untuk KSWP ini diajukan melalui Kortex djp.pajak.go.id. Yang mana sebelumnya kan KSWP ini dilewat DJP online. Betul ya. Sekarang itu sudah melalui Kortex. Makanya kenapa kita juga angkat ya Kak, karena mungkin kawan pajak yang sebelumnya punya KSWP mungkin seringnya mengajukan di DJP online. Sudah mahir nih di DJP online, ternyata diganti sekarang kita menggunakan Kortex DJP. Kortex betul Kak. Oke Kak, untuk selanjutnya kan tadi diajukan di Kortex Kak. Untuk persyaratannya sendiri jika kawan pajak ingin mengajukan KSWP, karena seperti yang kita tahu tadi dijelaskan oleh Kak Juju, ini pengajuannya kan online. Jadi bisa saja kawan pajak membuatnya di rumah atau di mana saja, tidak harus ke kantor pajak. Kira-kira apa yang perlu kawan pajak persiapkan untuk mengajukan KSWP ini? Ya, jadi yang perlu kawan pajak persiapkan itu pertama-tama pastinya harus mengajukan permohonannya dulu melalui Kortex itu. Kemudian keterangan status wajib pajaknya ini yang memuat status valid itu diberikan jika nama wajib pajak dan NPWP yang sudah sesuai dengan data dalam sistem perpajakan. Kemudian telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban dari wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang. Jadi ini kemarin juga yang saya sempat dapat pertanyaan nih Kak. Saya adalah badan yang baru terdaftar di tahun 2024.
Ini gimana Kak? Kan persyaratannya harus 2 tahun terakhir seperti itu. Gimana nih Kak kira-kira? Nah, untuk yang seperti itu, jadi dihitung kewajiban perpajakannya itu sejak mulai terdaftar di 2024 saja. Jadi kalau baru terdaftar 2024 berarti cukup 1 kali lapor SPT tahunannya. Jadi tidak perlu khawatir ya Kak, Iya. atau bahkan mungkin ragu jadinya. Oh, mungkin belum Kenapa bisa harus terbit 2 tahun? KSWP Iya, karena iya. belum 2 tahun. Iya, jadi biarpun baru terdaftar 2025 itu sudah bisa mengajukan KSWP. KSWP. Karena di sistem kita sudah baca ini WP baru terdaftar misalnya tahun 2025. Betul. Jadi belum ada kewajiban perpajakan, kewajiban lapor SPT tahunannya. Jadi pasti KSWP-nya bisa terbit. Terbit. Iya. Jadi memang sudah mengakomodir ya Kak. Jadi untuk kawan pajak yang merasa terkendala karena baru 1 tahun, jadi tidak bisa lapor 2 tahun terakhir, tidak perlu khawatir. Ini kenapa menjadi penekanan Kak, karena tidak sedikit kawan pajak yang bertanya ya Iya. Kak, terkait ini. Rata-rata yang datang bertanya itu memang wajib pajak baru, Baru, Kak, sih. Jadi betul. memang baru pertama kali mau mengajukan KSWP, baru bertanya ini bagaimana cara Betul, pengajuan. Oke, jadi cukup jelas ya kawan pajak. Semoga bisa membantu kawan pajak yang kebingungan dalam hal itu seperti Iya. itu. Nah, selanjutnya Kak, seperti yang dijelaskan oleh Kak Juju tadi, kan persyaratannya valid nama dan NPWP-nya, lalu SPT tahunan. Ini juga yang perlu ditekankan untuk kawan pajak mungkin terkait tunggakan Kak. Iya, Kenapa tidak menjadi salah satu persyaratan di KSWP ini? Iya, jadi di KSWP ini tidak perlu bebas tunggakan karena untuk tunggakan sendiri ini nanti menjadi persyaratan di surat keterangan fiskal. Betul. Yang memang membutuhkan lebih detail mengenai kewajiban dari wajib pajak. Oke, berarti Jadi ini hanya status sebagaimana kepanjangan dari KSWP, konfirmasi status wajib pajak. Jadi hanya mengkonfirmasi statusnya saja apakah Betul. dia valid atau tidak. tidak. Jadi tidak tunggakan ya Kak, tidak Bukan, memperhitungkan adanya tunggakan kalau mengajukan KSWP. Iya. Beda seperti yang disebutkan oleh Kak Juju, beda dengan Surat keterangan fiskal. atau Nanti sebentar SKF. kita akan bahas Nanti SKF. kita bahas Iya. selanjutnya ya Kak. Oke. Iya. Soalnya ini juga yang paling banyak ditanyakan Betul, kalau betul, di Kak. helpdesk. Saya ini masih ada tunggakan pajak, apakah SPP saya bisa terbit? Oh bisa. Tentu Jadi bisa ya kalau Kak. SPP itu cukup statusnya saja apa valid atau tidak. Sama SPT tahunan. SPT tahunan SPT sudah tahunan terlapor 2 tahun terlapor terakhir. 2 tahun terakhir. Iya. Oke. Nah Kak, setelah penjelasan tadi mungkin bagus kalau kita kasih tahu wajib pajak bagaimana cara mengajukan Ya. dari KSWP ini. Baik, kita jelaskan secara lisan. Kalaupun kawan pajak mau lihat bagaimana sih tutorialnya, itu sudah disiapkan juga di Iya betul. YouTube Ditjen Pajak RI ya, kawan pajak. Jadi pertama-tama itu kawan pajak mengakses login untuk Korteksnya dulu. Jadi wajib pajak yang login itu atas nama wajib pajak OP, wakil atau kuasa, mengakses menggunakan NIK, nomor KTP sebanyak 16 digit, kemudian masukkan password Korteksnya yang sudah didaftar sebelumnya. Setelah login, kemudian wakil atau kuasa memilih impersonating sebagai badan atau orang pribadi yang diwakili. Kemudian wajib pajak OP atau wakil memilih menu layanan wajib pajak, kemudian memilih layanan administrasi dan klik buat permohonan layanan administrasi. Nah, nanti setelah klik permohonan itu, wajib pajak bisa memilih nomor penunjukan. Iya, nomor penunjukan di sisi sebelah kiri ada yang kolom yang ada logo kayak loop yang kaca pembesar itu. Kemudian setelah itu wajib pajak memilih jenis layanan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian di sisi sebelah kanan ada jenis suplayanan konfirmasi status wajib pajak atau A012. AS0102. Iya, 0102. Kemudian itu di sisi sebelah kanan ya kawan pajak. Kemudian wajib pajak orang pribadi atau wakil, klik alur kasus di sisi sebelah kiri, lalu mengisi data-data permohonan. Nah, data-data permohonannya itu ada yang logo bintang-bintang di sisi
detail permohonannya itu wajib diisi kawan pajak ya, yang tidak ada bintang-bintangnya bisa di skip. Salah satu contoh yang harus wajib diisi itu nama layanan pemberi layanan publik, nama kantornya nama itu apa, instansi yang memintanya iya, gitu ya nama Kak. instansi yang meminta KSWP-nya itu. Sama kota Kak, biasanya Ya, juga kota penandatanganan KSWP-nya. Jadi kalau terdaftar di Makassar, NPP-nya ya kita pilih kota Makassar. Betul. Ya, kemudian setelah mengisi semua permohonan, kawan pajak kemudian klik simpan, lalu setelah disimpan akan muncul create PDF. Nah, di PDF itu kawan pajak harus melakukan sign tanda tangan, yang mana sign tanda tangan ini menggunakan paspres atau kode otorisasi DJP. Kode otorisasi DJP ini sama yang dengan yang digunakan dengan pelaporan SPT, pembuatan faktur, betul. pembuatan bukti potong, itu sama dengan yang kode otorisasi yang kita gunakan dalam pembuatan KSWP ini. Kemudian setelah menandatangani, kawan pajak kemudian klik submit. Nah, sistem akan secara otomatis menerbitkan dokumen bukti penerimaan elektronik atau BPE dan surat keterangan status wajib pajaknya. Nah, surat keterangan status wajib pajaknya itu dalam bentuk PDF. Kawan pajak silakan di-download, klik langsung di situ PDF-nya. Nah, setelah itu sudah selesai. Jadi kawan pajak sudah bisa langsung dapat KSWP-nya ya Kak. Jadi langsung saat itu juga. Langsung saat itu juga bisa mengakses, bisa dapat PDF dari KSWP-nya. Karena sedikit informasi untuk DJP online sendiri dulu kan cuma status valid tidaknya ya Kak. Valid tidaknya. Bukan dalam bentuk surat. Iya, jadi cuma di screenshot saja dulu waktu betul. di DJP online. Nah, ini sudah ada surat keterangannya, ada nomor lebih suratnya, pasti lagi, ada barcode-nya. Iya, ada barcode dari kami, dari DJP. Betul, iya, Kak. Betul, Kak. Nah, itu mungkin yang KSWP ya Kak, karena tadi sudah cukup jelas siapa yang mengajukan, persyaratan, cara pengajuannya bahkan sudah dijelaskan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom chat di bagian bawah. Nanti ya, boleh ditanyakan lewat chat. Nanti kita kasih juga nomor WA helpdesk ya, supaya kawan pajak kalau mau tanya lebih lanjut bisa lewat WA. Betul Kak. Baik, kita pindah ke materi selanjutnya. Iya, kan tadi sudah disampaikan akan membahas KSWP dan SKF. Betul, ada dua. Jadi karena memang dua ini yang saat ini banyak sekali ditanyakan oleh kawan pajak di helpdesk maupun layanan WA kami, seperti itu. Iya. Baik Kak Osi, mungkin yang masalah SKF ini akan banyak dijelaskan oleh Kak Osi ya. Kita gantian ya Kak. Gantian ya. Iya, baik. Untuk layanan administrasi SKF ini Kak Osi, apa sih yang dimaksud dengan layanan SKF itu Kak? Oke Kak, untuk SKF ini adalah surat keterangan fiskal. Surat keterangan fiskal ini adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pemenuhan kebutuhan wajib pajak selama periode tertentu yang dia harus untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan dan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu. Jadi mungkin hampir sama tujuannya dengan KSWP ya Kak. Cuman SKF ini lebih detail dan bukan lagi konfirmasi status saja, tapi memang surat keterangan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu Kak. Baik Kak Osi, kan KSWP tadi biasanya digunakan untuk layanan publik juga. Betul Kak. Nah, ini SKF ini layanan apa saja sih kira-kira Kak Osi yang membutuhkan persyaratan SKF ini? Oke Kak, jadi kalau KSWP mungkin kurang lebih secara umum digunakan ya Kak, tapi SKF ini memang diatur untuk penggunaan dari SKF ini. Untuk penggunaan SKF ini diantaranya mungkin saya jelaskan beberapa saja. Itu antara lain untuk pengajuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran dan atau pengambil alihan usaha. Jadi digunakan oleh badan usaha atau badan usaha yang ingin mengubah bentuk dari badan usahanya, seperti itu Kak. Yang kedua, ini digunakan oleh SKK Migas untuk SKK Migas oleh kontraktor kontrak kerjasama atau K3S. Selain itu dia digunakan untuk pengajuan tax holiday atau pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Dia juga
biasa dipersyaratkan sebagai pengadaan barang dan atau jasa yang memang membutuhkan ya Kak. Ini juga untuk biasa SKF ini biasa juga digunakan untuk permohonan tax allowance atau fasilitas pajak penghasilan badan. Jadi memang lebih khusus dan lebih detail ya Kak, lebih detail untuk layanan-layanan apa saja yang mewajibkan menggunakan SKF seperti itu. Baik, Kak Osi. Jadi itu tadi beberapa contoh layanan yang membutuhkan SKF. Nah, kemudian nih Kak, untuk syarat pengajuan SKF ini apa-apa saja itu Kak? Oke Kak, jadi untuk syarat pengajuan SKF ini seperti yang kami jelaskan sebelumnya, kalau memang SKF ini lebih detail dibandingkan dengan KSWP. Untuk persyaratan dari SKF ini yang pertama sama seperti KSWP, SPT tahunan 2 tahun terakhir, ditambah dengan SPT masa PPN minimal 3 bulan terakhir. Jadi untuk wajib pajak tidak cuma SPT tahunan, tapi SPT masa PPN-nya juga dicek. Selain itu tidak mempunyai utang pajak. Untuk KSWP tadi tidak memperhitungkan utang pajak, tetapi di SKF diperhitungkan utang pajak. Jadi untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan itu tidak bisa menerbitkan SKF-nya. Nah, selanjutnya yang terakhir tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana perpajakan. Jadi terkait tindak pidana juga membuat wajib pajak tidak dapat menerbitkan SKF-nya. Makanya untuk surat keterangan fiskal ini lebih detail, lebih menunjukkan keterangan dari wajib pajak itu bagaimana. Makanya layanan-layanannya pun memang diatur secara resmi ya Kak. Iya. Harus menggunakan SKF. Baik, Kak Osi. Kemudian nih kan tadi layanan KSWP diajukan di Kortex nih. Betul, Kak. Nah, kayak SKF sepertinya juga diajukan lewat Kortex juga ya Kak Osi. Nah, itu cara pengajuannya bagaimana di Kortex, Kak Osi? Tadi kan Kak Juju udah jelaskan terkait untuk loginnya bagaimana dan sebagainya, sama ya kawan pajak. Tempat untuk pengajuan SKF ini pun sama dengan KSWP, yaitu permohonan layanan administrasi perpajakan. Saya nggak apa-apa ya Kak, mulainya dari udah login nih ceritanya. Iya, sudah login ceritanya. Iya. Jadi kita pilih menu layanan wajib pajak, klik layanan administrasi, lalu klik buat permohonan layanan administrasi. Nah, selanjutnya kawan pajak bisa memilih AS01 tulisannya, itu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, lalu pilih subkategori layanan AS0101. Kalau KSWP tadi AS0102, kalau SKF AS0101. Surat keterangan fiskal. Nah, akan muncul pop-up window, silakan klik simpan, kemudian pada layar sebelah kiri pilih alur kasus. Nanti dipilih alur kasusnya, tunggu tampilannya mungkin membutuhkan waktu beberapa detik untuk menunggu beberapa informasinya otomatis terisi soalnya. Nanti ada beberapa yang dibintangi seperti dengan KSWP tadi, yang dibintang itu perlu diisi secara manual, diantaranya tujuan pengajuan SKF maupun KSWP. Untuk KSWP sama kota, biasanya kota harus diisi kota untuk SKF-nya tersebut. Nah, di bagian bawahnya ketika kita scroll ada namanya taxpayer tax clearance status. Itu menunjukkan persyaratan-persyaratan yang sudah kita jelaskan tadi. Ketika memang sudah terpenuhi, dia akan tercentang. Kalau memang tidak, berarti tidak tercentang dan tidak bisa diterbitkan SKF-nya, seperti itu Kak. Nah, selanjutnya di bagian bawah ketika kita scroll, dia akan ada menu create PDF. Di situ kita membuat permohonan untuk mengajukan penerbitan SKF. Create PDF di sini kita isi juga yang ada bagian bintangnya saja. Nah, selanjutnya disimpan, nanti ada penandatanganan, sama seperti KSWP kita menggunakan kode otorisasi DJP atau Paspres yang sama dengan yang digunakan di pembuatan faktur, Bupot maupun SPT lainnya ya Kak. Nah, itu sama penggunaan kode otorisasi DJP atau Paspresnya. Nah, selanjutnya klik tombol submit untuk SKF-nya akan otomatis terbit. Sama seperti KSWP. Untuk dokumen ini bisa langsung di-download dan bisa langsung digunakan oleh kawan pajak, seperti itu Kak. Oh iya Kak Osi, kan biasanya tuh
lagi sementara download terus tiba-tiba error atau mati internetnya, Tidak sempat download tidak gitu ya sempat Kak. download, itu masih bisa di-download kembali kan Masih Kak bisa Osi? tentunya Kak. Saya jelaskan sedikit ya Boleh, Kak. Kak. Jadi ini tidak cuma untuk SKF saja. Semua permohonan Semua ya? permohonan, semua dokumen yang diterbitkan seperti itu Kak. Baik itu KSWP tadi, suket PP 55 maupun surat keterangan terdaftar, surat keterangan terdaftar, kartu NPWP juga ya, kartu NPWP Masih bisa bahkan di-download di situ. itu bisa di-download ulang di akun Cortex badan atau pribadi di menu dokumen portal saya, biasa paling ujung portal saya, dokumen saya itu akan muncul, tapi biasa harus di-refresh dulu Iya, Kak. jadi kosong Di-refresh dulu, ya, kosongan di muncul. kolomnya kosong. Di-refresh dulu akan muncul otomatis semua datanya, data-data dokumen yang pernah diterbitkan oleh kawan pajak. Nanti digeser ke kanan, ada klik unduh, bisa diunduh di situ seperti itu Kak. Jadi memang untuk dokumen yang tidak sempat di-download pada saat seperti yang kita jelaskan Kak tadi kan bisa langsung di-download. Iya, betul. Itu bisa di-download ulang di dokumen saya. Seperti itu Kak. Jadi tidak perlu khawatir ya Kak. Ya, tadi saya belum sempat download. Betul. Kita bisa ya Bisa, di tentunya, Kak. submenu dokumen saya. Baik. Kemudian nih Kak Osi, apa SKF ini ada masa berlakunya tidak? Oke Kak, untuk SKF ini dia berlaku 1 bulan. Oh. 1 bulan sejak diterbitkan. Jadi memang untuk SKF ini hanya berlaku 1 bulan Kak. Jadi ketika butuh lagi untuk bulan selanjutnya harus mengajukan lagi. Oh, Dan dia tidak terbatas ya Kak untuk pengajuannya. Jadi bisa diajukan berulang-ulang ya. Seperti Baik itu. Kak Osi. Oke, itu mungkin Kak untuk Iya. SKF dan Iya. KSWP. Jadi kita sudah jelas berpanjang kali lebar Iya. untuk membahas masalah KSWP dan Tapi SKF. kita tidak menutup kemungkinan apabila kawan pajak ingin Iya. bertanya melalui kolom komentar atau Ya, kalau ada ya yang belum ada yang kita belum- jelaskan tapi kawan pajak mau tanyakan boleh. boleh silakan. Iya. Kawan pajak juga bisa menghubungi kami di layanan WA Helpdesk KPP Makassar Selatan di 0811 412 0805 atau ya bisa lewat situ ya Kak, bisa bertanya atau lewat Instagram. Iya. Instagram DM atau di DM juga bisa kalau mau kawan pajak apa ya kayak request mau bawa materi apa Iya. nih atau di kolom komentar Di kolom boleh chat ditulis. sini. Oh iya, jangan lupa subscribe ya kawan pajak. Betul. Like dan komen pastinya juga. Biar dapat informasi-informasi yang Terkini. semoga betul yang Mengenai terkini masalah dan semoga perpajakan. bisa bermanfaat buat kawan pajak. Amin. Nah, mungkin untuk Podmax kali ini cukup sekian ya Kak Iya. Juju. Kita udah kasih WA Helpdesk. Kawan pajak apabila ingin bertanya lebih lanjut bisa lewat WA Helpdesk atau lewat Instagram di @pajak_mks Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Iya. Semoga pada materi ini bisa membawa manfaat kepada kawan pajak semua. Sampai Amin. jumpa Sampai jumpa di di Podmax selanjutnya.